Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Post TV yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di bulan suci Ramadan ini, dan di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita. Sungguh kita beruntung pada Ramadan ini kita masih dipertemukan oleh Allah. Karena ada 3 orang yang dianggap celaka dan didoakan celaka oleh para malaikat. Karena salah satu diantaranya adalah orang yang apabila dia dikasih kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, sedangkan dia tidak mendapatkan ampunan. Sungguh celaka. Oleh karenanya Ramadan yang sisa beberapa hari ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apakah Ramadan kita ini sudah sesuai dengan ekspektasi yang kita rencanakan sebelumnya atau tidak? Nah, ini perlu kita evaluasi. Memang di awal-awal kita begitu semangat memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan kita selalu berdoa jauh-jauh bulan sebelumnya agar kita bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi begitu Ramadan datang, kadang-kadang kita ini sudah menyepelekan terhadap Ramadan itu sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang yang terjadi dalam diri kita. Marilah kita evaluasi kembali, bahkan apakah Ramadan kita kali ini juga mendapatkan kemanfaatan atau kebaikan atau tambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena apabila ada orang diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan sedangkan dia tidak mendapatkan ampunan, maka dia termasuk orang celaka. Nah, kita evaluasi lagi nih, mundur nih. Kemarin-kemarin ini ada yang batal enggak ini Ramadannya? Puasanya ada yang batal enggak? Batalnya itu kalau orang puasa itu kan pada intinya kan menahan diri dari makan dan minum dan hubungan badan ini. Kalau kita ini misalnya ini ada problem. Kalau kita ini di tengah-tengah kita lupa puasa Ramadan ini, lupa, benar-benar lupa. Orang digawe-gawe, benar-benar lali. Kemudian kita berbuka, kita makan. Tapi pas tengah-tengahnya makan itu tiba-tiba keseretan. Nah, bayang nih. Kita keseretan pada tengah-tengah makan. Apakah itu batal? Atau kita bagaimana? Atau kita minum kemudian dibatalkan atau bagaimana? Nah, ini jadi problem. Kalau saya sih lebih baik ya kita minum sedikit ya, membatalkan sedikit. Tapi setelah itu kita puasa lagi. Nah, puasa lagi. Tapi nanti kita menggantinya di hari yang lain, kita menggantinya sesuai dengan yang kita tinggalkan tadi. Karena kita lupa tadi. Jangan terus kemudian setelah kita tadinya awalnya itu lupa beneran, tapi kondisi seret, kemudian kita minum, membatalkan, minum, kemudian karena kita batal, kemudian kita udut. Lah, ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Kemudian kita membatalkan, kemudian memamerkan makanan kita di depan orang lain. Ini juga nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Ini etika Ramadan, walaupun kita sudah membatalkan, kita nanti akan menyahurnya di hari yang lain, itu kita tidak boleh memamerkannya. Demikian juga dengan para wanita, para ibu. Para ibu yang kemudian kebetulan dia dapat ujian pada bulan Ramadan ini, dia hutang karena tidak puasa karena halangan syar'i. Dia memang tidak boleh puasa karena haid. Nah, itu dia harus menggantinya di bulan yang lainnya. Jangan sampai tidak diganti. Ini hutang. Hutang itu harus dibayarkan. Kalau tidak, kita bisa dicap sebagai munafik. Kita bisa dicap sebagai orang yang fasik. Apalagi kalau kita ini kelewatan. Ramadan tahun kemarin kita punya hutang, kemudian belum disaur. Nah, ini jadi problem. Ini harus disaur. Kalau tidak disaur, kita kena hukuman menjadi orang fasik. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Termasuk orang yang melalaikan agama. Termasuk orang melalaikan sholat. Itu begitu juga. Orang melalaikan sholat itu dihukumi fasik dia. Nah, tidak sampai derajat kafir. Tapi begitu juga kalau orang itu melalaikan, dia lupa untuk tidak mengganti hutang puasanya. Maka dia harus mengganti puasanya itu di bulan berikutnya. Bagaimana kalau pada tahun itu rupanya dia itu juga kelupaan, belum menyaur hutang. Ya, dia kumpulin. Tahun kemarin itu dia masih punya sisa hutang misalnya 7, maka pada tahun berikutnya dia harus mengembalikan atau menggantinya dengan 7.
ditambah dengan hutang tahun itu, berarti misalnya tahun berikutnya itu 7 juga, berarti dia 14 hari dia harus mengganti hutangnya itu. Kalau tidak, dia kena kafarat, dosa besar. Nah, ini berbahaya karena dianggap meninggalkan agama. Jadi ini harus diketahui. Apalagi kalau kita ini sampai nopo nggih, istilahnya keceplosan berhubungan badan, ini rada berat ini. Berhubungan badan dan lali tadinya. Tapi kadang-kadang ada yang sengaja berhubungan badan selaku orang awam, lah ini kena kafarat. Kafaratnya jelas pada zaman Rasulullah SAW kita mendapatkan 3 opsi dalam kafarat ini. Opsi yang pertama adalah membebaskan budak. Budak mukhatab. Budak mukhatab itu adalah seorang budak yang dia dijanjikan oleh tuannya untuk dibebaskan dengan membayar uang tertentu sehingga dia bisa dibebaskan, namanya budak mukhatab. Dan orang yang berhubungan badan di siang hari bulan suci Ramadan, maka dia diwajibkan untuk membebaskan budak ini. Atau yang kedua, dia milih puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini agak lebih berat nih, ekstrim. Puasa 1 bulan bolong kayak gitu ya, belum sampai 1 bulan bolong, apalagi ini 2 bulan berturut-turut nih. Nah, ini harus dilaksanakan. Kalau enggak dia dihukumi fasik. Fasik itu berat, hampir mirip dengan zindik nanti kalau bisa menjadi hukumnya musyrik. Nah, ini berbahaya. Kita harus hati-hati betul dalam hal ini. Kemudian dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, lalu pertanyaan, sing poso sapa? Bapaknya apa ibu lah? Apa dibagi loro? Nah, ini harus jelas. Maka menurut para imam ada yang mengatakan bahwa kedua-duanya harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ada yang berpendapat cukup bapaknya saja yang harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, rada abot iki bapak ini. Makanya nggak boleh main-main. Ada yang berpendapat cukup 2 bulan itu untuk satu-satu lah. Ini rada ringan tapi tetap saja berat. Puasa 2 bulan itu tetap saja menjadi berat. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Kalau sekarang ini setiap hari kita ini kebutuhan makannya itu taruhlah 50.000 kita setiap hari, maka kita bisa kalikan 6, berarti 5 kali 6 sekitar 3 juta gitu harus kita kasihkan. Tapi benar-benar orang yang miskin yang dikumpulin, tidak boleh orang sembarangan koncone dikumpulke ditraktir tadi sak warung ditraktir. Nah, ini bayar kafaratku tidak boleh. Nah, harus diteliti orang-orang yang benar-benar orang-orang miskin. Nah, jadi ini kalau kemudian terpaksa kita melanggar itu mendapatkan kafarat. Tapi kalau tidak melanggar karena kita hukumnya syar'i tadi, misalnya kita bepergian ke tempat yang jauh, kita safar, kita boleh tidak berpuasa, tetapi kita menggantinya sebanyak yang kita tinggalkan. Demikian juga orang haid, tadi sebanyak yang dia tinggalkan. Kalau kelupaan dia hukumnya fasik, tapi tetap harus menggantinya di tahun berikutnya lagi. Ini penting sekali untuk diketahui, biar kita tidak termasuk orang celaka. Kenapa? Karena kalau kita sengaja untuk meninggalkan itu semua, dengan tujuan kita abai, dengan tujuan kita tidak taat, maka kita termasuk orang yang celaka. Kata Rasulullah SAW, sungguh celaka orang yang apabila bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan. Ini berbahaya. Seorang istri yang kemudian haid, dia tetap sampai mendapatkan ampunannya di bulan Ramadan walaupun dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia berniat, nah ini berniat kembali lagi untuk tidak nyaur utang, lah ini berbahaya. Dia kena hukuman celaka ini. Kemudian orang yang kedua yang sangat perlu disesali ketika dia akan celaka di dalam satu rangkaian hadis ini apabila dia punya kesempatan punya 2 orang tua atau salah satu di antara keduanya masih hidup sedangkan dia tidak mau ngopeni, ora gelem ngerawat, ora gelem berbakti, itu akan celaka. Orang yang punya kesempatan dia berjumpa dengan orang tuanya, dia punya kesempatan untuk merawat orang tuanya sedangkan dia meninggalkannya, itu dia akan juga dituntut menjadi orang yang celaka nanti di akhirat. Dan yang ketiga, dia akan juga celaka. Ini orang yang celaka ketiga ini adalah orang yang apabila disebutnya nama Rasulullah SAW, dia tidak mendoakan kepada Rasulullah, tidak bersolawat atas
Rasulullah SAW. Ini termasuk orang yang celaka. Jadi kembali lagi di akhir Ramadan ini saya ingatkan, jangan sampai kita termasuk menjadi orang-orang yang rugi, yang celaka karena dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, sedangkan kita mengabaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita tidak sempurna memelihara ibadah kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah ngasih kesempatan lagi kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan dan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.